Kondisi lantai 8 Hotel Crown Glodok Plaza sudah ambruk ya. Korban kebakaran Glodok Plaza yang dilaporkan hilang bertambah menjadi 12 orang. Rekaman kamera pengawas merekam detik-detik Jenderal Purnawirawan TNI tewas di perairan Marunda. Halo, selamat malam pemirsa. Jumlah korban yang hilang akibat kebakaran di Glodok Plaza bertambah, sementara petugas terus berusaha untuk mencari korban yang hilang akibat kejadian tersebut. Dan bersama saya Cika Mutazam, inilah iNews Malam selengkapnya. Proses pemadaman kebakaran Glodok Plaza masih berlangsung hingga malam ini. Pemirsa, daftar korban yang dilaporkan hilang bertambah menjadi 10 orang. Hingga Kamis malam, asap hitam masih mengepul dari jendela-jendela lantai 7 hingga 9 Glodok Plaza, Jakarta Barat. Puluhan mobil pemadam kebakaran serta angkutan smoke removal dan Bronto Skylight juga masih disiagakan di lokasi. Dinas Gul Karmat Jakarta belum bisa memastikan kapan proses pemadaman berakhir. Proses pencarian korban yang dilaporkan hilang juga terus dilakukan. Untuk sementara, 4 korban tewas berhasil dievakuasi, sementara daftar korban hilang berjumlah 12 orang. Petugas masih menyisir tiap lantai gedung untuk memastikan adanya korban jiwa lainnya. Sementara 4 jenazah korban yang telah dievakuasi telah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keempat jenazah akan diidentifikasi lantaran kondisinya yang hangus terbakar sehingga sulit untuk dikenali. Polisi belum dapat memastikan keempat jenazah ini masuk dalam daftar 12 orang yang dilaporkan hilang. Lalu seperti apa perkembangan terkini proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza? Kita sudah bergabung dengan rekan Nata Arman di lokasi posko pencarian korban. Nata, informasi terkini apa yang bisa Anda sampaikan dari lokasi kejadian kebakaran di Glodok Plaza? Kita masih yang diterima oleh dari pihak BPBD, yang mana untuk total keseluruhan ini total menjadi ada 13. Kemudian yang kemarin pelaporan kehilangan anggota keluarga ada 2 per tanggal 15. Kemudian tadi baru saja ada update lagi ada pertambahan sekitar 11 orang, sehingga untuk total keseluruhan korban hilang ini belum ada 13 orang. Kemudian yang sudah ditemukan pada tadi sore ada 3 orang yang sudah
berangkatkan jenazahnya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses identifikasi. Kemudian dari pihak pemadam kebakaran juga sampai saat ini masih terus melakukan proses dari pendinginan karena diketahui meskipun sudah tidak terlihat lagi ada kobaran api, namun masih ada asap-asap yang keluar dari beberapa cerobong-cerobong jendela ventilasi yang pecah seperti itu, yang menandakan bahwa masih ada indikasi titik-titik api atau bara-bara api yang masih ada di dalam. Kemudian juga untuk tantangannya sendiri bagi para petugas pemadam kebakaran yang sampai saat ini masih melakukan proses pencarian, terutama ini karena mati listrik, jadi keseluruhan hampir sekitar wilayah dari lokasi kebakaran ini dipadamkan listriknya, sehingga ketika tadi siang hari saja, ketika tadi kami sempat berbincang dengan anggota pemadam kebakaran dan juga pihak BPBD yang melakukan proses evakuasi korban, 3 korban yang dievakuasi tadi, di dalam ini kondisinya sangat pekat. Ditambah lagi dengan pencahayaan yang terbatas, kemudian juga untuk oksigen yang sangat minim, tentunya membutuhkan ekstra tenaga dan juga peralatan tambahan seperti tabung oksigen, kemudian juga baju anti radiasi api seperti itu, yang tentunya hilir mudik para petugas ini bergantian masuk ke dalam untuk mencari proses evakuasi. Kemudian untuk yang masih dilakukan proses evakuasi ini adalah jenazah keempat yang tadi disebutkan oleh dari Kepala Pemadam Kebakaran pada sore hari, bahkan sampai saat ini juga masih belum turun juga. Kemudian pihak pemadam kebakaran juga akhirnya membelah tim menjadi 2. Yang pertama ada titik di sini di tempat tadi ketika proses evakuasi dari 3 jenazah dikeluarkan. Kemudian juga ada beberapa tim yang masuk melalui lobi utama. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa untuk tragedi kebakaran sendiri terjadi pada kemarin pada pukul 9.30 atau setengah 10 lewat seperti itu, yang bermula di lantai 7 yang merupakan diskotik, kemudian di lantai 8 hingga dengan lantai 9. Kemudian untuk korban sendiri yang tadi ditemukan di lantai 8. Dan tentunya dengan kondisi yang sudah tidak utuh, ini menyulitkan para petugas untuk melakukan perkenalan atau maksud kami identifikasi, sehingga harus dilakukan identifikasi terlebih dahulu ke RS Polri untuk mengetahui identitas dari siapa korban itu. Kemudian untuk sisanya sampai saat ini juga masih dilakukan proses evakuasi, dan kami belum mengetahui secara pasti apakah pencarian pada malam hari ini akan tetap dilanjutkan ataukah akan ditunda. Dan ini bersifat situasional melihat kondisi yang di lapangan dan juga ketersediaan oksigen para petugas pemadam kebakaran yang saat ini berjaga. Kemudian dari BPBD juga tadi mengatakan bahwa untuk saat ini untuk penyebab api juga masih dalam proses penyelidikan, mengingat sampai saat ini sudah 80% pendinginan, dan apabila nanti sudah selesai semua clear area, barulah nanti bisa disimpulkan pihak polisian yang menangani untuk memastikan apa penyebab dari kebakaran yang terjadi di Plaza Glodok Jakarta Barat ini. Sementara saya kembali kepada Anda di studio Cikal. Baik, Nata, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah orang mendatangi posko kebakaran yang berada di depan gedung Glodok Plaza Jakarta. Mereka datang untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang pasca kebakaran yang terjadi pada Rabu malam. Kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat menelan korban jiwa. Bahkan masih ada yang belum ditemukan. Sejumlah orang mendatangi posko kebakaran yang berada di depan gedung Glodok Plaza. Mereka datang untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang pasca kebakaran yang terjadi Rabu malam. Salah satu keluarga korban datang sambil membawa foto putrinya yang bekerja sebagai kasir diskotik. Warga Pademangan ini menantikan putrinya atas nama Ade Ariati yang tidak kembali ke rumah. Dari sini atau sebagai pengunjung itu, Pak? Iya, kerja. Sebagai apa, Pak? Kasir. Sebagai kasir. Terakhir kontak sama keluarga jam berapa itu, Pak? Kalau sama saya sih apa itu WA-an jam 3-an. Jam 3 sore. Sore, WA doang. Pada saat kejadian nggak nginfoin ke keluarga gitu, Pak? Enggak ada. Karena HP-nya juga nggak aktif. Bapak sendiri sudah melaporkan ke posko ini, Pak? Udah ini udah dibilang kan dari situ, namanya juga udah. Atas nama siapa? Ade. Sebelumnya pada Kamis pagi ada 5 orang yang dinyatakan hilang.
Namun pada Kamis sore, korban hilang akibat kebakaran ini bertambah menjadi 8 orang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, SMP Negeri 188 di Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur, Kamis pagi terbakar. Kebakaran tersebut membuat proses belajar mengajar dihentikan untuk sementara. Kobaran api dengan cepat meludeskan seluruh isi dan ruangan kantin sekolah SMP Negeri 188 Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api agar tidak merembet ke bangunan kelas maupun ruangan lainnya. Setelah hampir 1 jam, akhirnya api berhasil dilokalisir dan dipadamkan dengan dikerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran. Api berada di bagian belakang kantin. Bukan dari sekolah. Tapi bukan dari sekolah. Jadi api itu awal muncul dari atas antara tembok sekolah dengan tembok pemukiman warga. Kemudian merambat sampai ke kantin sekolah. Nah, kita lakukan pemadaman, kita luncurkan 6 unit kurang lebih, 7 unit berikut dengan unit rescue dari Ciracas. Kita lakukan pemadaman, alhamdulillah Allah kasih ridhonya, cepat tertangani dan tidak merambat ke bagian sekolah lain. Izin Komandan, apakah ada korban? Untuk data yang kita temukan dan informasi dari pihak sekolah tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material saja. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Api bermula berasal dari atap samping dinding pemukiman warga dan merembet ke bangunan ruang kantin sekolah. Kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Pemirsa, terjadi kecelakaan di Jalan Raya Kediri Nganjuk, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena sopir terjepit badan truk. Beginilah proses evakuasi korban kecelakaan yang berlangsung menegangkan. Pasalnya sopir mobil truk terhimpit bodi kendaraannya. Kecelakaan truk box ekspedisi dan dam truk pengangkut pasir terjadi di Jalan Raya Kediri Nganjuk, tepatnya di Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Setelah bodi truk ditarik oleh kendaraan lain, sang sopir dapat dievakuasi dalam keadaan selamat. Sopir mengalami luka pada bagian kepala, lengan, dan kaki setelah terhimpit bagian kendaraan. Selatan ke utara, di timurnya terjadi karena mobil box yang dari utara ini keluar jalur untuk mengambil jalur keluar dari jalurnya sehingga berbenturan dengan truk yang dari arah selatan itu. Saat ini peristiwa tersebut dalam penyelidikan Satlantas Polres Kediri Kota. Kedua korban dilarikan ke Rumah Sakit Ahmad Dahlan. Sementara itu akibat kecelakaan arus lalu lintas sempat macet sepanjang 4 km. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Erupsi terjadi sebanyak 4 kali. Gunung Lewotobi laki-laki erupsi sebanyak 4 kali dengan tinggi kolom 600 hingga 1.500 meter dari mulut kawah gunung. Kolom abu berwarna abu pekat menyelimuti sekitar gunung. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 7,4 mm dan durasi 15 menit 52 detik. Masyarakat serta wisatawan di sekitar lokasi diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Potensi banjir lahar hujan juga dikhawatirkan terjadi jika turun hujan dengan intensitas tinggi terutama di daerah Duripali, Padang Nasir, Nobo, Katanilo, Hongkeng Jaya, Boru, dan Nawakote.
Ibu kandung Agus terdakwa pelecehan seksual menangis histeris hingga jatuh pingsan dan luka di bagian kepala usai mengikuti sidang perdana putranya. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, jasad pria mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara, merupakan purnawirawan TNI berpangkat Brigadir Jenderal dan pernah bertugas di Badan Intelijen Negara. Dari rekaman CCTV, korban mengendarai mobil dengan hingga ujung dermaga lalu jatuh ke laut. Detik-detik terjatuhnya mobil yang dikendarai almarhum Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan ke Laut Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, terekam dalam kamera pengawas yang terpasang di dermaga. Rekaman itu memperlihatkan bahwa mobil yang dikendarai korban melaju dalam kecepatan sedang di dermaga yang memang seketika itu masih sepi. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Jasad korban pada akhirnya ditemukan Jumat pekan lalu. Pada tubuh korban, polisi menemukan kartu anggota Badan Intelijen Negara dan kartu Tentara Nasional Indonesia. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menyebut tidak ada luka di tubuh korban. Yang bersangkutan tadi sudah disampaikan Pak Kabid ya. Sampaikan Pak Kabid tidak ada luka, hasil pemeriksaan forensik sementara. Sebelumnya, warga digemparkan dengan penemuan jasad pria di perairan Marunda pada Jumat pekan lalu. Jasad pria ini diduga Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostevan yang mempunyai rekam jejak di dunia militer dan intelijen. Pria berusia 75 tahun ini merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1972. Polisi kemudian menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Adapun jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui seperti apa meninggalnya Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostevan, kita sudah tersambung dengan Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari. Selamat malam, Ibu Desi. Ya, selamat malam, Mas. Baik, Ibu Desi, apakah benar sudah ditemukan mobil dari Jenderal Purnawirawan yang tercebur ke laut? Oke, baik. Hari ini yang kami lakukan adalah pencarian untuk objek berupa kendaraan. Dan tadi kita lakukan pada pukul 19.50 sampai dengan 17.30. Kita menemukan dengan alat kita di MD itu memang ada objek diduga kendaraan yang berada di bawah laut ya. Artinya di dekat dermaga. Tidak jauh dari lokasi kendaraan tersebut. Namun pada saat kami akan melakukan marking untuk memudahkan pengangkatan kendaraan, kami juga mengalami kendala untuk memberikan tanda pada kendaraan tersebut, pada benda tersebut yang diduga kendaraan, yaitu karena arus di bawah itu sangat kencang dan juga visibility-nya sangat terbatas ya, sekitar sejengkal, jadi penyelam kami terkendala sampai dengan sore, sehingga kami lakukan lagi besok pagi dengan di lokasi yang sama dengan diduga tadi objek tersebut, kami upayakan karena harus dilihat dan diraba juga di bawah karena supaya mudah untuk melakukan markingnya begitu. Baik, kabarnya ada orang lain bersama korban. Apakah info tersebut betul, Ibu Desi? Dan bagaimana proses pencarian dari korban itu sendiri? Oke, baik. Untuk tadi, makanya tadi dari pihak kepolisian untuk meminta bantuan kepada Basarnas untuk pencarian untuk kendaraan tadi untuk melihat apakah ada dugaan orang lain di kendaraan tersebut. Nah, kami akan lakukan semaksimal mungkin untuk melakukan pencarian kendaraan tersebut. Gitu. Sejauh ini kendala apa saja yang ditemukan oleh tim di proses pencarian ini, Bu Desi? Oke, baik. Kendalanya tadi memang cuaca ya, untuk angin kecepatannya 20 knot dan juga dari arah barat dan arusnya juga sangat kuat di bawah dan juga ada di bawah itu lumpur sebenarnya. Lumpur tersebut juga menghalangi untuk kita melihat objek dengan jelas dan juga diduga tadi ya kita lihat dengan gambar objek yang kita gunakan tadi dengan di MD itu tampak seperti segi empat ya, ada seperti kendaraan dan itu pun seperti di lumpur di dalam lumpur tersebut gitu. Jadi
Di dalam situ pun ada beberapa bekas pengerukan tampaknya, dan itu juga menjadi kesulitan buat tim menyelam karena tadi kita tidak bisa terlalu lama untuk menyelamkan rescuer karena tadi di bawah sangat kuat arusnya sehingga maksimal 10 menit tadi per orang. Kita bergantian melakukannya begitu. Oke, kita tahu bahwa pencarian di laut bukanlah hal yang mudah, sangat sulit Bu Desi. Ini bagaimana radius untuk pencarian, batasnya berapa sampai berapa, lalu apakah ada penambahan tim untuk nantinya dilakukan pencarian yang lebih luas Bu Desi? Oke, untuk pencarian mungkin sama areanya seperti yang tadi karena objek tadi tampak tidak terlalu jauh bergeser dari dugaan terceburnya, jadi sekitar 5 meter dari terceburnya, kemudian teman kedalamannya itu sampai 7 meter, cuma tadi ada lekukan-lekukan lumpur di bawah itu yang bekas kerukan dan itu agak dalam, jadi kita mesti hati-hati untuk tadi memberikan marking karena harus menyentuh benda tersebut gitu untuk memberikan tandanya begitu. Baik, Ibu Desi, terima kasih atas informasinya kepada kami. Kita harapkan juga proses pencarian berlangsung dengan lancar. Terima kasih atas informasi bersama kami. Baik, terima kasih. Kita ke informasi lainnya pemirsa, polisi mengungkap motif Nanang Gimbal membunuh aktor laga Sandi Permana. Terlibat konflik dan perselisihan sejak lama, Nanang sakit hati. Sandi menatap sinis dan meludah ke arahnya sebelum akhirnya menganiaya Sandi hingga tewas. Motif pembunuhan terhadap aktor laga Sandi Permana terungkap. Di hari kejadian Minggu 12 Januari 2025, pelaku Nanang Irawan alias Gimbal sakit hati ketika Sandi melewati rumahnya dengan motor listrik. Sandi menatap Nanang dengan pandangan sinis dan meludah ke arah Nanang. Nanang yang sudah berkonflik lama dengan Sandi gelap mata, mengejar Sandi dan menganiayanya dengan pisau hingga tewas. Disebabkan karena pelaku ataupun tersangka sakit hati karena merasa direndahkan oleh korban dengan cara melihat ke arah tersangka secara sinis, kemudian korban meludah ke arah tersangka. Usai kejadian, Nanang kabur ke Karawang dan bersembunyi di sebuah rumah kosong di Dusun Poris Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya. Ia pun ditangkap polisi pada Rabu 15 Januari 2025 saat makan roti di sebuah warung milik warga. Nanang pun sempat memotong rambutnya yang gimbal agar tidak dikenali. Sebelumnya, Sandi Permana ditemukan tewas bersimbah darah di dekat rumahnya di perumahan Cibarusajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sandi merupakan aktor yang berperan dalam sinetron Misteri Gunung Merapi atau lebih kenal dengan Mak Lampir. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang perdana IWAS alias Agus Difabel terdakwa pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram diwarnai insiden. Ibu kandung Agus menangis histeris hingga jatuh pingsan dan mengalami luka di bagian kepala. Pengadilan Negeri Mataram menggelar sidang perdana kasus pelecehan seksual dengan terdakwa IWAS alias Agus Difabel. Sidang digelar pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah secara tertutup dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Agus didakwa melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi di Mataram dan terancam pidana 12 tahun penjara. Usai persidangan, Agus didampingi kedua orang tuanya saat digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram untuk dikembalikan ke lapas kelas 2A Lombok Barat. Ibu kandung Agus, Nigusti Ayu Aripatni pun tak kuasa menahan emosinya dan menangis histeris saat harus berpisah dengan putranya. Kamu nggak usah begitu. Allah. Tolong, Pak. Kepalanya bocor. Allah. Kepalanya berdarah. Ibunda Agus kemudian jatuh pingsan dengan posisi kepala membentur lantai hingga mengalami luka sobek di bagian kepala. Ayah Agus berteriak meminta pertolongan kepada petugas. Ibunda Agus yang sudah tak sadarkan diri langsung digotong suami dan sejumlah petugas PN Mataram dengan berjalan kaki.
ke Rumah Sakit Bayangkara yang berada tepat di samping gedung pengadilan. Ini ya, tanahnya darah jatuhnya ibunya Agus. Ini Agus. Ya jatuh kenapa tadi? Karena mungkin dia stres karena anaknya dibawa ke itu. Oh gitu ya. Ya, Ini Agus yang bocor ya? Agusnya ibunya. Oh ibunya. Ini Sementara selama proses persidangan kasus pelecehan seksual Agus berlangsung, terdakwa ditahan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Aguripan, Lombok Barat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Harika Sidi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital memanggil co-founder Jagat, Barry Bagan, terkait maraknya keluhan tentang aplikasi Koin Jagat. Menanggapi hal tersebut, Koin Jagat akan mengubah fitur berburu koin. Kementerian Komunikasi dan Digital memanggil co-founder Jagat, Barry Bagan, untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tren berburu koin. Komdigi menerima berbagai laporan terkait aktivitas ini dan dampaknya terhadap lingkungan, serta fasilitas umum di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah meminta para pembuat platform digital menciptakan aplikasi yang berdampak positif dan mengedukasi masyarakat. Pihak pengembang koin Jagat melalui co-foundernya Barry Bagan menyatakan akan mengubah fitur berburu koin menjadi misi Jagat. Dalam keterangannya, misi Jagat akan mendorong para pengguna untuk melakukan perbaikan ruang publik terlebih dahulu dan tidak ada koin yang bisa diburu dalam aplikasi Jagat. Sebelumnya aplikasi Jagat sempat menimbulkan kontroversi karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Pihak pengembang koin juga menyampaikan permohonan maafnya kepada pihak yang dirugikan.